podcast Psikologi Islam. Saya Priya Dewiti sebagai host pada podcast kali ini. Nah, kita bakal bahas tentang psikologi Islam nih. Apa aja sih pengertiannya, kemudian ruang lingkupnya seperti apa perbedaannya dengan psikologi konvensional, dan apa aja metodologi penelitian dalam psikologi Islam. Nah, kali ini kita ada narasumber nih. Boleh perkenalan diri dulu? Boleh. Halo, saya narasumber pada hari ini. Nama saya Selvi Atika Wulandari. Nah, kita langsung masuk aja pada pembahasan ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih dalam, kita perlu tahu dulu nih, apa sih perbedaan psikologi Islam itu dengan psikologi konvensional atau mungkin psikologi barat ya, yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Baik, jadi Pridia dan teman-teman, menurut buku yang saya baca, sebetulnya buku ini kita udah pakai di semester sebelumnya di mata kuliah psikologi Islam. Nah, bukunya ini ditulis oleh Pak Jamaluddin dan Bapak Fuad. Di dalam buku tersebut sudah dijelaskan kalau psikologi Islam itu dia membahas manusia itu secara konvensional atau secara utuh. Nah, jadi aspeknya itu tidak hanya tubuh, fisik gitu kan, dan pikiran saja, tapi psikologi Islam itu melihat manusia juga terdiri dari hati dan ruh begitu. Nah, kalau psikologi barat atau psikologi konvensional juga dia sifatnya cenderung sekuler begitu. Nah, sedangkan psikologi Islam itu lebih mengedepankan aspek spiritualitas. Kira-kira begitu. Oke, nah teman-teman, ternyata pendekatannya lebih komprehensif ya. Dia pendekatannya lebih menyeluruh. Artinya dalam psikologi barat atau konvensional itu aspek spiritual, hati nurani itu tidak dibahas ya. Nah, tapi dalam psikologi Islam justru aspek itu menjadi suatu yang krusial untuk dibahas. Selanjutnya itu kita bahas tentang topik utama kita pada podcast kali ini, yaitu tentang metodologi ilmiah dalam psikologi Islam nih. Nah, apa sih yang membedakan dengan metode ilmiah biasa yang kita jumpai? Baik, metode penelitian dalam psikologi Islam itu sebetulnya ada perbedaannya dalam metode di luar metode konvensional begitu. Jadi menurut sumber yang saya baca, sebuah jurnal yang ditulis oleh Pak Fuad juga, di mana Pak Fuad menjadi penulis di buku yang awal tadi. Jadi menurut Pak Fuad, kalau psikologi Islam itu metode penelitiannya ditambah ada 2 lagi. Jadi yang pertama tetap metodologi yang konvensional seperti fenomenologi, kualitatif, kuantitatif, seperti yang sudah biasa kita temui ya di sini. Iya, benar-benar banget. Di psikologi barat begitu. Nah, kalau psikologi Islam sendiri itu ada metode intuitif atau metode ini berdasarkan hati nurani kita. Seperti contohnya ada cerita Nabi Khidir yang dapat melihat anak tersebut nanti masa depannya seperti apa begitu. Nabi Khidir ini memprediksinya kan menggunakan hati nurani. Tapi metode ini itu jarang dipakai oleh ilmuwan karena kurang ilmiah begitu. Lalu selain intuitif, itu ada juga eksperimen spiritual. Nah, eksperimen ini sebetulnya mirip dengan yang dipakai dalam psikologi konvensional. Namun perbedaannya itu ada di perlakuan yang diberikan. Mungkin kalau biasanya kita di psikologi barat itu ada terapi mindfulness atau misalnya positif, kalimat-kalimat positif gitu ya. Nah, kalau di eksperimen spiritual ini perlakuannya kita pakai itu berkaitan dengan Islam. Misalnya terapi zikir atau terapi belajar sholat tepat waktu begitu. Nah, setelah kita belajar zikir itu dan belajar sholat tepat waktu, kita akan mengobservasi perilaku kita, apakah terapi tersebut itu dapat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Oke, berarti pendekatannya ini lebih ke ibadah ya. Betul. Ibadah khususnya umat Islam sehari-hari seperti berzikir, kemudian membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah lainnya yang biasa kita lakukan. Nah, ini menarik banget ya teman-teman, karena ini di psikologi barat itu tidak dibahas ya. Nah, ini bisa menjadi referensi untuk kita pada terapi mindfulness ataupun afirmasi-afirmasi positif ya yang bisa kita lakukan. Selanjutnya itu apa sih prinsip-prinsip ilmiah dalam Islam yang
bisa diterapkan dalam penelitian psikologi? Baik, jadi prinsip ilmiahnya ini mirip dengan konsep psikologi Islam memandang manusia, yaitu holistik atau memandangnya itu secara keseluruhan. Nah, penelitian dalam psikologi Islam ini sangat mengedepankan holistik dan integratif. Jadi kita sebagai peneliti itu harus dapat menyeimbangkan aspek empiris kita dan intuitif kita. Jadi tidak boleh berat sebelah begitu. Oke, baik. Selanjutnya itu kadang orang keliru nih. Orang itu menganggap bahwa spiritualitas itu sulit sekali diukur secara guys. Udahlah fotonya nanti ya. Susah. Soalnya HP Pina ini lari-lari loh, Pin. HP siapa nih? Coba ya. Hapus close. Susah ke bawah. Berarti ulangnya dari Lydia. Ini dari mana nih ulangnya? Yang dari itulah. Berarti Iya. Oke, baik. Nah, kadang orang itu menganggap bahwa spiritualitas itu sulit diukur nih secara ilmiah. Bagaimana pandangan Anda tentang hal itu? Baik, menurut saya itu sebetulnya bukan sulit ya, tapi memang lebih butuh usaha aja atau lebih butuh perhatian lebih begitu. Karena kan lagi-lagi yang kita teliti itu variabelnya merupakan variabel spiritual gitu Ya, kan. Dimana variabel spiritual itu kan tidak tampak. Lalu paling yang bisa kita lakukan itu ya kita lebih memahami lagi sisi keduanya. Jadi seorang peneliti agar tidak kesulitan dalam meneliti objek spiritual tadi, itu peneliti harus mengembangkan kompetensinya di bidang psikologi maupun keislaman supaya penelitian yang dilakukan itu tetap valid begitu. Oh iya, benar-benar banget. Nah, kita bakal bahas nih, pasti ada kekurangan dan kelebihan dong dalam penelitian. Nah, jadi menurut kamu apa nih kelebihan dan kekurangan dari pendekatan metodologi dalam psikologi Islam ini? Baik, kalau kelebihan dan kekurangan itu, kelebihannya mungkin udah kita bahas ya yang pertama tadi. Kalau penelitiannya itu kelebihannya tentu membahas manusia secara holistik tadi. Karena itu sendiri psikologi barat belum bisa membahas manusia secara holistik kan. Ya, benar banget. Nah, itu sendiri sudah jadi sebuah kelebihan. Nah, kalau kekurangannya mungkin ini masuk ke kesulitan kali ya. Tadi yang udah kita bahas juga. Jadi subjek atau objeknya ini yang kita teliti kan seperti kesabaran, itu kan hal yang tidak tampak ya. Jadi mungkin sulit untuk meneliti hal tersebut. Tapi lagi-lagi sulit bukan berarti tidak mungkin. Nah, jadi mungkin dengan kita mengembangkan kompetensi tadi, kesulitan ini tetap bisa kita hadapi gitu, tetap bisa kita atasi gitu. Oke, bener banget. Nah, jadi teman-teman, aspek spiritual ini memang sulit ya untuk kita lihat secara fisik ya, tapi itu tentu bisa kita rasakan. Jadi kita perlu tahu nih gimana sih arah perkembangan ke depannya itu seperti apa gitu penelitian psikologi Islam ini. Kalau perkembangannya ini karena saya pengalamannya masih sedikit ya, dan saya mungkin cuma bisa kasih pandangan itu sebatas lingkungan kita aja. Jadi di lingkungan Fakultas Psikologi ini saya lihat perkembangannya tuh ke arah yang lebih positif ya, alhamdulillah. Karena sudah mulai banyak mahasiswa yang mulai meneliti variabel dari psikologi Islam tadi. Contohnya yang udah kita sebutin kayak kesabaran. Itu skripsi itu sudah mulai banyak ya yang membahas tentang kesabaran begitu. Nah, teman-teman, ini bisa dijadiin referensi juga ya yang mau berinovasi, mungkin tertarik dengan psikologi Islam, boleh silahkan untuk diteliti gitu. Terakhir nih, ada pesan dan kesan nggak untuk mahasiswa yang ingin meneliti di bidang psikologi Islam? Oke, pesan ini sebetulnya saya merasa saya belum punya belum punya pengalaman yang cukup gitu untuk ngasih pesan atau saran. Tapi kalau misalnya sekarang nih ada teman-teman yang nonton dan emang pengen meneliti tentang variabel psikologi Islam, mungkin saya cuma bisa menyemangati ya, karena supaya makin banyak lagi nih mahasiswa lain yang termotivasi gitu untuk meneliti variabel psikologi Islam begitu.
Luar biasa teman-teman. Nah, jadi kita sudah sampai di penghujung podcast ya pada kali ini. Luar biasa sekali. Narasumbernya boleh tepuk tangan. Nah, ini keren banget ya teman-teman. Kesimpulannya itu sebenarnya kita berarti tidak meninggalkan psikologi konvensional ya bukan? Tetapi kita menggabungkan antara psikologi Islam dan psikologi konvensional supaya menjadi kesatuan yang utuh untuk kelangsungan kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya sebagai host pamit undur diri pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.